Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang nonverbal communication. Selamat menyimak. Pada video kali ini kita akan share tentang verbal and nonverbal. Apa bedanya? Yang kedua, aspects of nonverbal communication. Kemudian apa fungsi dari nonverbal communication? Cara tentang verbal and nonverbal secara ringkas, secara singkat bisa kakak bahasakan, bisa kakak katakan bahwa verbal language itu adalah bahasa yang terucap yang memiliki susunan structural, subjek, predikat, objek. Sementara nonverbal communication itu dia tidak diucapkan, tapi dia menemukan cara-cara lain dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Di sini kakak berikan beberapa kalimat ya. Di sini kakak memperlihatkan kepada adik-adik ya. Jadi verbal itu diucapkan secara oral ya, terucap. Nah, nonverbal itu tidak terucap, dikomunikasikan dengan cara yang lain. Contoh dari nonverbal communication ini misalnya facial expression atau ekspresi wajah kita ketika kita berbicara, gerakan tangan kita ya, eye contact atau kontak mata, cara kita berbicara misalnya cara duduk kita, model kita ketika duduk, atau seberapa dekat, maksudnya kedekatan duduk kita dengan lawan bicara atau orang yang ada di dekat kita itu juga memberikan makna. That's what we call nonverbal communication. Pada video-video sebelumnya kita telah membahas tentang linguistic as the science of a language, and linguistic itu adalah scientific study of language. Jadi linguistik itu adalah ilmu yang betul-betul mempelajari fokus pada bahasa ya. Bahasa sebagai alat komunikasi juga adalah alat untuk mengkomunikasikan ilmu bahasa itu sendiri. Nah, selain itu adik-adik, komunikasi atau dalam komunikasi itu melibatkan dua orang, minimal dua orang. Tidak mungkin ada komunikasi satu orang ya, kecuali kalau orang yang berbicara pada dirinya sendiri atau entah kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Yang jelas komunikasi itu minimal melibatkan dua pembicara. Dan linguistic communication juga merupakan dan adik-adik ya, for your information, bahwa linguistic communication itu juga melibatkan interaksi sosial. Nah, dengan adanya interaksi sosial maka tidak mungkin kita bisa berteriak, misalnya ya ada rapat atau kita di tengah pasar kah atau di tengah kerumunan kita mau berbicara secara verbal terus menerus. Misalnya kita lihat teman kita dari jauh, kita mau menyapa atau memberikan kode ke sini, tidak mungkin kita berteriak di tengah kerumunan banyak orang. Bagaimana caranya? We use nonverbal language. Apa saja yang kita pelajari dalam nonverbal communication? Nonverbal communication studies shows that over half of your message is carried through nonverbal elements. Jadi komunikasi nonverbal itu betul-betul fokus mempelajari bagaimana kita menggunakan sebagian besar atau dari pesan yang disampaikan itu, pesan yang ingin kita sampaikan itu melalui elemen atau aspek-aspek nonverbal. Misalnya saja aspek atau elemen nonverbal ini misalnya penampilan kita, mimik muka kita, bahasa tubuh kita, tinggi rendahnya nada suara kita, bahkan pace atau nada kecepatan suara kita. Dan inilah yang dimaksud dengan elements of nonverbal communication. Jadi ada penampilan kita, ada bahasa tubuh, ada
nada suara, atau bahkan cepat tidaknya kita punya suara. Selain keempat hal tadi itu yang kakak sebutkan di slide sebelumnya, yakni appearance, penampilan, cepat tinggi rendahnya suara, terus body movement dan seterusnya, kita perlu tahu bahwa nonverbal communication ini juga merupakan bisa kita tunjukkan melalui action ya, atau tindakan kita, kediaman kita, silence ya. Makanya nonverbal communication itu kadang dikatakan sebagai the silent language, karena tanpa mengeluarkan suara dia sudah memberikan pesan, dia sudah menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita. Kemudian expression in our eyes, ekspresi di mata kita itu bisa memberikan makna, bisa menyampaikan pesan. Misalnya kalau adik-adik ingat, kalau zamannya kakak ya, kalau ibu kakak melarang sesuatu, ibu kakak itu akan mengedipkan mata, mengedipkan kedua matanya, itu artinya jangan. Nah, itu salah satu pesan kearifan lokal yang ada, yang kakak dapatkan ketika kakak kecil. Kemudian gesture, postur tubuh, cara berjalan, facial expression, vocal cues, touch, appearance, semua inilah yang dikatakan cara-cara atau merupakan elemen-elemen dalam menyampaikan nonverbal communication. Nah, adik-adik, apa dan bagaimana? Ini maksudnya bagaimana sih terjadinya ini proses, terjadinya ini nonverbal communication. Proses terjadinya nonverbal communication itu terjadi dengan cara mengirim dan menerima pesan melalui ekspresi wajah, seperti yang kita sebut seperti yang kita simak di slide sebelumnya ya. Jadi pesan itu sampai melalui ekspresi wajah, ekspresi atau tatapan mata, gerak tubuh, postur, nada suara. Itu merupakan cara bagaimana kita menyampaikan pesan atau pembicara menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Kemudian yang kedua, isyarat. Isyarat nonverbal ini bisa mencakup tanda sinyal atau isyarat ekspresi yang digunakan untuk mengirim pesan. Jadi ada proses, ada isyaratnya. Kalau prosesnya itu ya bisa menggunakan postur tubuh, bisa menggunakan cara berdiri, cara jongkok, cara melambaikan tangan, memberikan jempol artinya oke, memberikan kedipan mata juga bisa berarti itu. Dan ingat adik-adik, kadang makna di balik nonverbal communication ini bisa menyangkut juga kearifan lokal yang kakak sebutkan tadi, bahwa di masa kecil kakak itu, contoh kecilnya tadi, kakak diberikan apabila ibu kakak melarang sesuatu, dan ketika berada di tengah umum, ibu kakak ingin melarang kakak, maka ibu kakak akan mengedipkan kedua matanya, artinya jangan atau don't do that. Nah, itu merupakan proses bagaimana terjadinya nonverbal communication yang di dalamnya terdapat kearifan lokal. Terus bagaimana kita mengekspresikan diri kita melalui nonverbal communication? Yang pertama bisa menggunakan tadi postur. Postur itu misalnya pemposisian atau pemposisian dari tubuh kita, misalnya bagaimana kita berjalan, bagaimana kita duduk ya. Nanti masing-masing ada istilah dalam nonverbal communication yang akan kita bahas pada aspek of nonverbal communication. Selain postur ada gesture. Gesture ini merupakan gerak tangan, gerak kepala, gerak badan yang kita tekankan sambil berbicara. Jadi postur itu diam di posisi tertentu, sementara gesture itu dia ada movement seperti itu adik-adik. Nah, ketiga itu adalah facial expression. Facial expression itu masuk bagaimana eye contact, eyebrow-nya naik atau turun, atau alisnya berkerut, bibirnya dikatup atau memberikan senyuman yang khas, atau mungkin dagunya seperti itu adik-adik. Dan ini semua adalah isyarat untuk memberikan tanda, isyarat ekspresif yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah adik-adik, kita sampai pada sensory channels.
It is important to remember that in communicating, ya adik-adik, we not only use different frames of mind. Jadi kita tidak hanya menggunakan frame dalam bentuk apa yang kita pikirkan itu akan berbeda, tapi juga kita menggunakan cara yang beragam pula. Ada 3 cara atau ada 3 various sensory channels ya. Yang pertama yakni verbal contents. Verbal contents ini tadi masuk ke dalam verbal communication. Kenapa dikatakan verbal contents? Karena cara dalam menyampaikan pesan itu digunakan kata, ya. Kedua ada auditory content. Auditory content atau voice tone, kita menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan lawan bicara kita dengan menggunakan bunyi atau voice tone, ya. Kemudian yang ketiga visual content. Inilah yang masuk ke dalam nonverbal communication. Karena kenapa? Kita sebagai pembicara memvisualisasikan cara kita berkomunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pendengar atau lawan bicara kita. Yang mana saja visual content itu. Misalnya gesture, facial expression. Nah ini tadi yang telah beberapa kali kita sebut pada slide sebelumnya. Dan for your information, ternyata dalam visual content itu juga terdapat sense of touch and smell too. Jadi dalam nonverbal communication bukan saja gesture and facial expression yang dibahas, tapi juga dibahas tentang sentuhan, sense of touch ya, sentuhan dan juga smell atau penciuman atau bau-bauan seperti itu. Adik-adik, berhubung sekarang kita telah masuk ke zaman digital, era digital, maka tentu saja nonverbal communication ini semakin ke sini maka semakin modern. Contohnya di sini kakak berikan ada beberapa emoticon yang bisa adik-adik temukan ya dalam penamaan atau topik dari emoticon ini. Apabila kita buka di WhatsApp atau mungkin di Facebook and another social media, kita bisa menemukan topiknya bernama smileys and people. Nah inilah bentuk contoh-contoh dari facial expression ya, facial expression yang banyak yang setiap hari kita temukan dalam penggunaan sosial media. Perhatikan bentuk matanya itu, apakah dia membesar atau mengkecil, ataukah ini semua memiliki makna adik-adik. I think you understand it much because you use it every day. Selain itu adik-adik, verbal communication juga dimaksudkan untuk menyampaikan makna melalui objek. Misalnya dengan melalui clothing atau penampilan atau berbusana ya, hairstyle, architecture, symbols, dance, icon ini masuk dalam image, picture, representation, handwriting style, arrangement of words ya, physical layout of a page. Jadi ini semua inilah yang kita maksud meaning can also be communicated through object. Jadi semua ini bisa disampaikan dalam bentuk nonverbal communication. Ya, dari cara berpakaian orang, dari cara menghairdo rambutnya, arsitek rumahnya gimana, itu semua sudah nonverbal communication, memberikan makna bahwa secara tidak langsung bahwa ini loh yang pembicara maksud seperti itu. Aspek-aspek nonverbal communication atau komunikasi nonverbal itu ada beberapa hal. Yang pertama yakni kinesik. Nah, adik-adik, kinesik itu fokus pada studi yang membahas tentang body language atau bahasa tubuh. Yang kedua yakni paralanguage. Apa itu paralanguage? Paralanguage fokus pada isyarat-isyarat suara yang menyertai bahasa yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga yakni proxemic. Proxemic itu adalah aspek dari nonverbal communication yang fokus membahas tentang jarak,
dan space, distance and space dalam komunikasi kita. Kemudian ada haptics. Apa itu haptics? Haptics adalah studi dari nonverbal communication yang fokus membahas tentang kegunaan atau penggunaan touch atau sentuhan dalam nonverbal communication. Misalnya ketika menyentuh pundak, salaman, itu semua dibahas dalam haptics. Selanjutnya ada olfactics. Olfactics itu fokus pada pembahasan nonverbal communication tentang sense of smell and perceptions of sense or others. Jadi olfactive itu adalah nonverbal communication yang fokus membahas tentang indera penciuman dan persepsi kita tentang bau atau aroma seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada chronemics. Apa itu chronemics? Chronemics adalah aspek nonverbal communication yang fokus membahas tentang penggunaan waktu dalam berkomunikasi. Misalnya, apakah kita telat datang pada saat kegiatan ataukah orangnya selalu on time pada saat kita menghadiri kegiatan. Itulah yang dibahas dalam aspek of nonverbal communication. Nah, adik-adik, terkait dengan nonverbal communication sampai di sini kita bahas ya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu aspek ini pada video selanjutnya. I think that's all for the video today. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.